Oke, shalom bagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, bahkan dengan jiwa yang tetap tinggal tenang di dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga roh kita terus menyala-nyala untuk terus setia dan melayani Tuhan sampai pagi hari ini. Bahkan biarlah hal itu terjadi sepanjang umur hidup kita. Kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau kita hidup hari ini itu karena kita masih melekat kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami bersyukur karena kami terus punya hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga pagi hari ini kami boleh menghampiri lagi takhta kasih karunia untuk mengawali langkah hidup kami sepanjang hari ini bersama. Sebab sungguh kami sadar kami perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami. Sebab kami tidak dapat jauh daripada-Mu. Kami tidak dapat hidup di luar-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepada-Mu. Kami bergantung penuh kepada-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari katakan dengan rasa syukur. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, yang besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang sungguh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami mau berkata semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu,
Semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Semakin hari, semakin kami menikmati kasih-Mu. Karena kami semakin dalam mengenal Engkau, Tuhan. Dan kami mau terus semakin dalam mengenal Engkau, memahami Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu, terus memahami dan mengerti pikiran dan hati-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lawati kami setiap hari, setiap waktu dengan kasih setia-Mu. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau menopang hidup kami. Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami. Tanpa pernah sedetik pun Engkau terlelap dan Engkau tertidur. Sehingga kami boleh tetap aman sampai hari ini. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau berkata, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan Engkau selalu baik bagi kami. Dan biarlah kami terus mengecap kebaikan-Mu, menikmati kebaikan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Bahkan kami bersyukur kami boleh mengawalinya di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau. Pimpin tuntun langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat terus mengerti firman-Mu, untuk lebih memahami firman-Mu, sehingga kami semakin percaya, sehingga kami taat melakukan firman-Mu, dan kami mengalami kemenangan datang pada kemenangan, mengalami penggenapan janji-janji firman. Sebab itu kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Randi. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi di Zoom Koram Deo kita pagi ini. Ayat firman Tuhan yang hari ini sama-sama mau kita renungkan dan kita sharingkan bersama diambil dari Mazmur 119 ayat 130. Demikian dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sekali lagi saya bacakan, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, jelas di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu memberi terang dan memberi pengertian kepada kita. Terang dan pengertian di sini saya artikan sebagai solusi, sebagai jawaban, sebagai jalan keluar, sebagai pengharapan di dalam hidup kita. Jadi saat-saat kita merasa putus asa, merasa
ada di dalam pergumulan, di dalam persoalan. Nah, sekali lagi, firman Tuhan adalah jawaban, karena dia memberi terang saat kita merasa hidup kita ada di dalam gelap, saat kita membutuhkan hikmat, membutuhkan jalan keluar, membutuhkan pengharapan. Firman Tuhan selalu memberi terang, memberi jawaban, memberi pengertian kepada kita. Dikatakan bila tersingkap. Nah, tersingkap ini kan berarti bila dibukakan. Nah, sesuatu yang belum tersingkap itu menurut saya bersifat rahasia. Ya, bersifat rahasia. Karena memang betul ya, firman Tuhan itu banyak yang bersifat rahasia. Maksudnya firman Tuhan itu bagi orang-orang yang tidak percaya, dia memang susah untuk dimengerti. Dia hanya kata-kata biasa saja. Tapi kita bersyukur menjadi orang percaya, sebab Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu diberi kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Jadi bagi kita orang yang percaya, kita memperoleh kasih karunia untuk apa? Untuk kita bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Ini sebuah kehormatan tentu kepada kita. Karena apa? Karena bagi orang lain firman Tuhan itu biasa-biasa saja, mungkin sebagai apa namanya hal-hal yang tidak dimengerti. Makanya kenapa orang malas merenungkan firman Tuhan? Mengapa orang banyak yang malas merenungkan firman Tuhan? Karena memang tidak mengerti apa yang dibaca, apa yang diterima gitu. Dan juga karena malas karena merasa tidak ada manfaatnya firman Tuhan itu bagi dia. Nah, di sini saya ingin mungkin mengulang ya, karena saya melihat kan kita banyak juga yang apa namanya tidak dari latar belakang pelita yang memang sudah lama mempraktekannya. Saya ingin mengulang satu prinsip. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita memperoleh manfaat dari yang kita baca. Sebagai contoh misalnya pernah diungkapkan bahwa kalau misalnya kita makan makan kacang goreng 2 kilogram ya, banyak itu ya, makan kacang goreng 2 kilogram, tapi nggak kita kunyah, langsung kita telan, blek, 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 blek gitu aja. Nah, tentu kita merasa kenyang. Tapi kacang goreng itu tidak dicerna, tidak dikunyah, tidak dicerna, kemudian kacang goreng itu ya bisa menimbulkan penyakit juga, tapi kemudian dibuang begitu saja. Artinya apa? Kacang goreng itu tidak memberi manfaat karena tidak dikunyah, tidak menjadi sari-sari makanan yang bisa diserap oleh tubuh saya, sehingga tidak menjadi energi baru ya bagi tubuh saya. Nah, kenapa? Karena itu tadi tidak dikunyah. Nah, dikunyah itulah kalau di dalam firman Tuhan disebut sebagai merenungkan firman. Nah, firman itu perlu direnungkan supaya memberi manfaat kepada iman kita, memberi energi yang baru kepada firman kita, kepada tubuh kita, kepada roh kita, kepada hidup kita, sehingga kita menjadi senang, menjadi suka, menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena firman memberi manfaat kepada roh kita, kepada jiwa kita, kepada hidup kita. Jadi rahasia daripada
merenung rahasia daripada supaya kita mendapatkan pengertian dari firman yang kita baca adalah merenungkan firman. Itu makanya kenapa kita sering disebut sebagai domba ya, domba karena domba itu kita tahu dia mengunyah berulang-ulang ya, baru diserap oleh tubuhnya. Demikian juga kalau kita mau mengalami singkapan rahasia daripada firman Tuhan, sehingga kita memperoleh pengertian, memperoleh terang dari firman yang kita baca, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan tersebut. Nah, saya akan mengulang apa yang di Pelita kita sebut dengan 4M ya. Mungkin yang sudah tahu ini sebagai pengulangan saja, yang belum mungkin ini bisa jadi masukan kepada kita semua ya. Jadi kita mengenal istilah 4M dalam merenungkan firman ya. M yang pertama itu menerima firman, M yang kedua itu merenungkan firman, M yang ketiga itu melakukan firman, dan M yang terakhir membagikan firman ya. Yang pertama menerima firman. Menerima firman itu maksudnya apa? Nah, untuk kita bisa menerima firman, kita tahu bagian Tuhan adalah berfirman, memberi firman, bagian kita adalah menerima firman. Menerima firman berarti kita mempersiapkan hati kita dengan lemah lembut. Ini bicara soal sikap hati. Sikap hati kita yang siap dikoreksi oleh firman yang akan kita baca. Jadi kita tidak melawan, tidak berontak, tidak banyak argumen, tidak banyak alasan, tapi kita siap apapun firman Tuhan yang kita baca, apapun peringatan, apapun perintahnya, kita siap mau taat. Itu artinya kita menerima firman dengan lemah lembut, menerima firman dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang hancur. Sama seperti tanah, ya harus hancur dulu, harus gembur dulu, baru bisa ditanami benih, sehingga benihnya potensial untuk tumbuh. Jadi hal yang pertama ini penting bagi kita. Kita siap menerima firman dengan hati yang lemah lembut, dengan sikap hati yang benar. Nah, M yang kedua, kalau kita mau firman itu tersingkap bagi kita, kita harus merenungkan firman. Nah, ini yang penting ya, di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna dan seterusnya. Jadi dikatakan meneliti. Merenungkan itu berarti meneliti. Apa itu meneliti? Meneliti itu berarti lebih dari sekedar membaca. Lebih dari sekedar membaca. Meneliti itu berarti mempelajari dengan seksama. Gitu. Dari terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain dikatakan meneliti itu berarti melihat dengan teliti, melihat dari dekat, ya, melihat dengan serius, itu meneliti. Sama seperti Pak Heri sering bilang, ya, merenungkan firman itu ya seperti merenungkan masalah lah kalau ada. Ya. Misalnya orang tua kita sakit, kita merenungkan terus kenapa dia bisa sakit, ya, bagaimana terjadinya kok bisa dia sakit, bagaimana nanti biaya pengobatannya, dari mana saya dapatkan biaya pengobatannya, kapan orang tua saya ini bisa sembuh, bisa kumat lagi nggak penyakitnya, terus kita renungkan masalah itu. Nah, demikian juga dengan merenungkan firman, kita renungkan sampai ke detail-detailnya. Oleh karena itu, dikatakan ya bahwa merenungkan firman ini perlu alat penggalinya ya, alat penggalinya supaya firman itu bisa tersingkapkan ya.
banyak buku-buku mengatakan bahwa salah satu alat penggali yang ampuh dari merenungkan itu adalah membuat pertanyaan dari firman yang kita baca, ya. Jadi ada istilah the power of question, ya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan. Firman yang kita baca, misalnya ada 4 pertanyaan dasar yang paling sering, ya. Apa tema atau topik atau pokok-pokok pikiran dari firman yang sedang saya baca. Yang kedua, apakah ada dosa yang harus saya tinggalkan? Yang ketiga, adakah perintah yang harus saya taati? Dan yang keempat, adakah janji Tuhan yang harus saya pegang dalam hidup saya? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kita aplikasikan, kita praktekkan. M yang ketiga adalah melakukan firman dengan tekun. Ini penting. Kita nggak hanya cukup berdiskusi tentang firman, mengupasnya dari kamus besar bahasa Indonesia, mengartikannya dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Tapi kalau kita nggak melakukan, maka itu nggak ada manfaatnya bagi kita. Jadi kita perlu melakukan firman di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tentu membagi apa yang kita dapat, ya, membagi kesaksian, ya, pengertian-pengertian kita seperti dalam Zoom pagi ini, kita apa yang kita dapat, apa yang rema, kemudian kita share, kita bagi, itu membuka prinsipnya kan, kalau kita bagi, kita akan menerima lagi, ya. Jadi jangan disimpan, ya. Tapi kalau kita bagi, karena apa yang ada pada kita juga akan ditambahkan kepada kita, ya. Selain membagi kesaksian, tentu 4M mengajarkan kita untuk membagi pertolongan, membagi kasih, ya. Kita peduli kepada sesama. Itu aja mungkin yang bisa saya share kepada kita, ya. Mungkin ayat ini tentu mengulang kembali kepada kita bahwa firman itu memberikan terang, memberikan pengertian kepada kita, dan kata kuncinya bila tersingkap. Nah, untuk tersingkap memang perlu usaha, ya, perlu perenungan, perlu meneliti, perlu belajar, dan salah satunya metodenya adalah 4M yang kita sudah praktekkan sering bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini luar biasa yang mengingatkan kita kembali betapa pentingnya dalam hidup ini kita melakukan yang namanya 4M, yaitu menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Kenapa? Karena ketika hal itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, ada titik terang di dalam setiap kegelapan yang ada di sekeliling kita. Makanya berkali-kali saya katakan ada begitu banyak keuntungan yang kita peroleh ketika kita hidup bertekun di dalam firman. Ada perkara-perkara yang sebenarnya sangat-sangat rumit dan sulit dipecahkan ketika kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ego kita. Padahal sebenarnya ketika kita klik dengan firman, masalah itu sangat simpel. Ketika kita mau membuka hati kita taat firman, sederhana masalah itu diselesaikan sebenarnya. Nah, makanya ketika membaca ayat ini dan saya cari dari bahasa aslinya, bahasa Inggris, terus kan ada Alkitab Strong, terus cari bahasa aslinya. Wow, sebenarnya luar biasa, sederhana seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan.
Kalau kita mau praktek 4M saja, artinya kita membuka hati kita untuk menerima firman. Dan firman itu masuk dalam hidup kita, itu memberi terang. Karena di dalam bahasa Inggrisnya, kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, sederhana kata ini, masuknya kata-katamu memberi terang. Artinya kalau kata-kata firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, itu akan memberikan terang kepada kita, menerangi hati kita. Dan itu memberi pemahaman kepada yang sederhana. Nanti ketika kita buka hati setiap hari akan firman melalui 4M yang Pak Ramli tadi jelaskan lagi, itu benar-benar akan memberikan kita terang dan pengetahuan yang sangat-sangat sederhana. Tentu seperti yang sering kita alami lah, saya percaya. Ada begitu banyak hubungan yang rusak, bahkan dibiarkan bertahun-tahun karena tidak ada pihak yang membuka hati untuk firman itu masuk. Orang tua, anak, suami, istri diam-diaman berantem, saling menyerang, saling menyakiti, runyam rumah tangganya. Padahal ketika firman Tuhan itu masuk dan firman Tuhan berkata, yuk ampuni. Simple, sederhana. Ketika kita lakukan, selesai masalahnya Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal yang menutupin mata hati kita sehingga firman itu nggak masuk. Ada ego kita, kemarahan kita, kehendak daging kita. Jadi pagi hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Kalau engkau mau mengalami hidup yang simple, sederhana, ada terang, ada hikmat, ada pengetahuan, gak ada cara lain Bapak Ibu. Buka hatimu, terima firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan untuk meneguhkan hatimu, untuk kau taat melakukannya. Maka engkau akan mengalami hidup yang sangat-sangat simple sebenarnya. Makanya salah satu prinsip hidup saya kan banyak buat prinsip-prinsip dalam hidup ini. Karena saya ingat di camp pria ada statement katakan gini, semakin Anda membangun hidup Anda di atas prinsip, maka semakin luruslah hidup Anda. Nah, saya banyak mengubah ayat-ayat firman itu dalam sebuah kalimat prinsip yang lebih mudah saya pahami, dan kalau itu sesuatu yang jadi prinsip itu pasti dilakukan, biasanya otomatis. Kan sering kali kita dengar orang ngomong, pokoknya prinsipnya gini. Oh, prinsip aku gini. Wah, setiap kita pasti punya prinsip. Masalahnya prinsip kita itu berdasarkan firman atau ego kita, itu aja sederhana. Nah, salah satu prinsip yang saya bangun, life is simple. Hidup itu sederhana. Hidup itu nggak usah dibuat ribet dengan ego kita, dengan kemarahan kita. Nah, caranya gimana? Buka hati, terima firman. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, masuknya kata-katamu itu memberi terang dan memberikan pengetahuan yang sederhana. Jadi terima kasih Pak Ramli, kami diingatkan lagi untuk terus praktek 4M. Yuk, saya dorong orang lain juga kalau kita sudah praktek 4M, supaya semakin banyak orang-orang yang hidupnya itu jadi sederhana, nggak ribet kayak sekarang. Kalau seandainya seluruh jemaat praktek 4M, saya pikir aduh, amanlah hidup kami ini, nggak sebentar-sebentar ditelepon, Pak, berkali-kali saya selalu kasih masukan dan saya ngomong sama beberapa orang-orang secara intens, saya nggak apa-apa, kami jadi tempat sampah kalian. Begitu ada banyak perkara yang kalian nggak bisa, nggak apa-apa, daripada kalian ribut berantem berdua, buanglah sampah itu ke kami. Hati saya seluas samudra, ada istilah Pak Ayong yang pernah sampaikan. Bahkan tanker itu bisa lewat, jangankan cuma sampah kemarahan kalian. Sampah kimia yang dibawa satu tanker pun akan lewat di hati kami, karena hati kami luas. Nah, oke, itu saja yang saya mau teguhkan lagi dari apa yang Pak Ramli katakan, 4M. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau Anda mau menambahkan atau mendapatkan pencerahan, mendapatkan pernyataan Tuhan, mendapatkan
Oke, Ibu Mirianti silakan. Puji Tuhan, saya bersyukur ya dengan adanya Koram Deo ini, saya boleh ikut bergabung ya. Ini memang acara pagi ini, kalau dulu saya agak lama ya, waktu COVID 2020 itu sampai sekarang, baru sekarang saya tergabung dalam komunitas doa pagi. Dulu saya kalau mau doa pagi itu harus jalan dulu ke satu tempat. Waktu di Bandung, saya harus pergi ke gereja pagi gitu, sebelum berangkat kantor. Jadi saya ke gereja dulu. Di situ ada beberapa orang doa pagi baru ke gereja, baru ke kantor. Itu sampai hari Sabtu. Nah, ini Koram Deo dengan daring ini suatu kesempatan yang ajaib, kata saya ya, luar biasa. Jadi nggak usah kemana-mana, langsung bisa tergabung dalam komunitas doa dan kita tiap pagi dengar ada masukan firman Tuhan yang selalu kita baca. Apalagi sekarang ini pandemi, sudah diingatkan lagi bahwa ada mutasi virus yang lebih mematikan ya Bapak Ibu. Kami sebagai tenaga kesehatan itu was-was sebenarnya. Memang nampaknya enggak orang enggak terlalu takut gitu loh. Tapi kami takut gitu. Karena hari-hari itu saya walaupun nggak ke rumah sakit, saya terkoneksi dengan hasil laboratorium tiap hari 24 jam. Nah, itu sampai sore malam. Bahkan sekarang itu namanya virus itu merajalela itu bukan cuman COVID ya. HIV juga itu sampai ke daerah-daerah loh. Nah, maka Bapak Ibu, berbahagialah kita yang tiap pagi sudah bertemu dengan Tuhan, tahu kehendak Tuhan tiap hari. Nah, saya baca di Ibrani ya, Ibrani pasal 3, ayat 8, 9. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 2 dan 3. Itu saya baca ini kadang-kadang saya ya takut juga. Kalau kita, kenapa firman Tuhan bisa disingkapkan? Tadi Pak Nenggolan katakan karena kita percaya ya. Nah, di sini dikatakan karena kita beriman. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus itu benar enggak ngerti kehendak Tuhan tuh enggak ngerti. Coba saya bacakan ya, Ibrani 4 ayat 2, itu dikatakan begini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sedangkan kita dikatakan ayat 3, sebab kita beriman. Nah, nanti itu hari-hari akhir ya. Kita semua pasti nanti meninggalkan bumi itu. Bumi ini ya. Nah, dikatakan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Kita masuk ke tempat perhentian. Nah, itu juga disingkapkan kan oleh firman Tuhan. Kemana orang ini nanti kita sudah meninggalkan bumi ini ya, baik sakit, COVID atau apa ya, kita masuk tempat perhentian seperti yang ia katakan. Ternyata tidak semua manusia diizinkan Tuhan masuk ke sana. Tuhan mengatakan gini,
Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaan Tuhan sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini enggak semua orang mengerti, Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan karena kita percaya oleh Dr. Nenggolan, ini firman Tuhan juga mengatakan karena beriman. Dan iman itu datangnya dari apakah ujuk-ujuk? Enggak. Karena iman itu diberi oleh Tuhan. Iman itu diberikan dalam hati kita. Bukan kita mencari Tuhan, tetapi kita ditangkap oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu. Maka mungkin ya saya berbahagia kemarin mendengar kesaksian Oma Alien ya. Nah, beliau itu kan baru percaya Yesus. Nah, Ama Alien ya, puji Tuhan, Ama diberikan iman kepada Tuhan Yesus oleh Tuhan sendiri. Oma sudah ditangkap oleh Tuhan. Berbahagia karena yang beriman dan percaya perkataan Tuhan itu yang akan masuk tempat perhentian. Nah, itulah yang saya dapatkan hari ini, sehingga firman itu tersingkap, memberi pengertian, memberi terang, itu. Oh, luar biasa. Itu aja yang ingin saya sampaikan juga. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah diteguhkan lagi. Tapi seperti ayat Ibrani pasal 4 ayat 2 dan 3, wow, itu menjadi sebuah warning bagi kita Bapak Ibu. Artinya begini, ini bukan hanya bicara mereka itu orang di luar, tetapi ini adalah dikatakan orang yang sama-sama menerima firman pemberitaan itu. Tapi masalahnya sekelompok beriman, yaitu menerima firman, dan sebagai bukti iman melakukan firman, seperti contoh yang disampaikan Ibu Mirianti, Ama Alien, dengar firman, terus lakukan, dan memperoleh tempat perhentian. Jangan sampai kita termasuk orang yang sudah menerima firman kesukaan itu, tapi hanya sekedar mendengar, nggak sampai masuk ke dalam hati, nggak sampai kita lakukan 4M tadi. Sayang sekali Bapak Ibu. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun mengaku menerima firman kebenaran. Tapi yuk saya mendorong pagi hari ini sungguh biarlah firman itu bukan hanya sebatas menjadi pengetahuan di pikiran sadar kita, tapi firman itu masuk sampai kedalaman hati kita, pikiran bawah sadar kita. Dan sekali lagi prosesnya tadi Pak Ramli sudah ingatkan kita, 4M, renungkan terus, buka hati, renungkan, buka hati, renungkan firman dan lakukan. Karena melakukan firman itulah bukti bahwa kita ini orang beriman. Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi, firman yang berkuasa. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi pendengar kata Yakobus, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Jadi kategori mereka di ayat Ibrani yang saya tangkap, yang Tuhan ingatkan, ini bukan bicara orang yang di luar, tapi bagi kita yang sama-sama menerima firman pemberitaan itu, yang baik itu. Apakah firman itu benar-benar masuk dalam hati kita dan memberikan terang, terus kita taat melakukannya. Dan kita sekali lagi terinspirasi dari Ama Alien, kesaksiannya kemarin, orang yang baru kenal Tuhan, tapi ketika firman Tuhan datang mengingatkan, praktek. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ngaku punya banyak firman tapi nggak praktek-praktek. Karena firman Tuhan katakan apa? Yang terdahulu akan jadi kemudian Bapak Ibu. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi tapi saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini
bukan orang-orang yang hanya sekedar beragama Kristen, tapi setiap kita adalah Kristen itu sendiri, yaitu pengikut Kristus. Amin. Karena sekali lagi percayalah, ketika firman itu masuk dalam hati kita, dia memberikan terang. Dan yuk kita lakukan. Life is simple, hidup itu sederhana. Oke, silakan kalau masih ada yang lain mau tambahkan sesuatu, Pak Santo silakan. Ya, kita mungkin di dalam Zoom ini kalah semua dengan Muara Bungo, ya. Karena di dalam Muara Bungo sudah ada firman di situ. Ada firman duluan. Baiklah, saya akan melihatkan satu orang yang di dalam Alkitab yang mempraktekkan firman dan apa hasilnya. Nah, tentu kan kita lihat setelah dia mempraktekkan firman, hasilnya begini. Di dalam Ezra 7 ayat 10, ya, saya bacakan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Nah, ini yang penting, melakukannya digarisbawahi, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, kita melihat ya bagaimana Ezra yang luar biasa, ya seorang imam luar biasa. Dia bukan hanya meneliti, ya meneliti, tapi dia juga melakukan. Nah, hasil daripada apa yang dia kerjakan dan dia teliti dan dia lakukan di dalam ayat ke-6 bisa kita lihat dengan jelas. Lihat, ya Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, ya ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Nah, ini akibat dia atau sebab akibat ya tadi Pak Ir bilang. Ketika dia melakukan firman, ya 4M lah kita sebutlah, ya. Nah, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Bagaimana luar biasa, raja memberikan ya segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi orang-orang yang mempraktekkan 4M, ada berkat yang tidak bisa terhingga. Bahkan raja saja itu tunduk kepada namanya Ezra. Apa yang diinginnya? Tentu pasti Ezra saya percaya orangnya integritas ya. Bukan karena aji mumpung, ya kan? Pasti. Ketika dia melakukan 4M, tidak ada orang-orang yang aji mumpung. Ada amin ya. Kalau ada aji mumpung, nah itu bahaya tuh. Itu pasti bukan orang yang melakukan 4M. Nah, Ezra ini bisa menjadi kepercayaan dari raja, menjadi orang yang betul-betul menjadi perwakilan ya, dutanya dari Babel itu. Dan raja sendiri tunduk hormat sama si Ezra ini. Nah, saya rasa kita punya 4M ya, diambil dari ini juga ya, bukan saya rasa, sorry. Ini 4M kita, ini dari sini. Asal muasal 4M itu ya dari Ezra 7 ayat 10 ini. Ya. Mari kita praktekkanlah 4M, melakukannya. Jadi simple sekali ketika baca firman, apa yang menjadi rema dalam firman itu kita lakukan aja, udah bagian masing-masing lah. Ya, ada bagian kita, jangan bagian orang lain nggak usah kita ambil. Contoh saya lah ya, ketika ada yang sakit, ya kan, siapa itu? Terkadang bukan orang yang percaya juga, kadang ketemu di jalan apa. Saya pernah sekali waktu tuh ada orang ditabrak mobil atau apa, orang itu sudah kesakitan gitu, rame-rame berkerumun, ya kan. Yang mereka lakukan bukannya menolong orang itu, tapi melihatin dan segala macam. Nah, pas saya sampai di sana, ya saya langsung gendong orang itu naik ke mobil. Spontan aja gitu loh, padahal maaf ya itu cewek gitu loh. Saya enggak ini, pokoknya begitu kan dia udah kesakitan, udah waduh, kakinya udah nggak bisa jalan. Orang itu semua kerumun, liatin.
Saya spontan aja, saya angkat. Sudah naikkan ke mobil. Mobil gitu, pas ada mobil, saya stopin, saya naikkan. Nah, sudah saya pergi gitu. Nah, itu spontan ya maksudnya kita melakukan firman. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja. Pak Heri. Oke, terima kasih. Caca, silakan. Yang tadi 4M, saya agak terlewat nih. Tolong nanti diingetin lagi Bu di apa kalau di grup menerima sama 3 lagi. Menerima, Jalan. merenungkan, melakukan, dan membagikan. Nanti diketik di grup. Iya, biar saya ingat juga bisa saya bagikan ke yang lain. Yang kedua, ini juga saya 2 minggu yang lalu ini sempat saya ingatkan. Ini tadi karena baca tentang firman saya langsung langsung gimana ya, hati saya langsung kecut tentang 2 minggu yang lalu saya dengar lagu, mungkin sudah sebagian ada yang dengar pengajaran tentang lagu yang disampaikan tentang bahwa justru firman itu adalah penghalang. Saya menangis itu dan saya sudah sharekan ke Ko Ahyong. Firman itu adalah penghalang, tetapi Roh Kuduslah yang harus diutamakan. Sudah mungkin sebagian ada yang dengar lagu itu? Belum pernah. Gimana lagunya? Nanti saya akan sharekan di grup ya. Ini mungkin ternyata kita sebagai orang Kristen, ataupun saya diingetin bahwa mungkin justru semakin sekarang ini sudah banyak yang boleh dipertobatkan, tetapi kita selalu juga harus berhati-hati dengan pengajaran bahwa firman itu bukan lagi yang utama. Tapi pagi ini kita diingatkan bahwa firman itulah yang memang paling utama karena adalah pelita. Sehingga maksud saya itu di antara kita yang ada 30 ini atau yang ada sebenarnya di dalam grup kita ada 40 sekian, boleh benar-benar kita memang saling dikuatkan, diingatkan, dan melakukan terus-menerus dan menjadi bagian yang sangat penting. Itu yang kita harus kerjakan di hari-hari terakhir kita di akhir zaman ini gitu loh. Karena pastilah gerakan ini juga akan terus bekerja entah di antara siapa, di Jambi, di kota yang lain. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Caca. Jadi ini sebuah warning, peringatan yang diingatkan kita. Karena memang ada begitu banyak gerakan yang saya percaya ujungnya di backup oleh kuasa kegelapan untuk merubah paradigma manusia bahwa firman bukan nggak boleh, tapi firman bukan segala-galanya. Padahal kebenaran yang harus kita tetap pegang teguh adalah firman itu segala-galanya. Kenapa? Karena firman itu Allah sendiri. Jadi jangan pernah gantikan firman dengan perkara-perkara yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, justru ketika kita menerima firman masuk, ada banyak perkara yang jadi rumit tadi karena ego kita simple sebenarnya. Karena firman itu terang. Artinya sederhana, ketika gelap, begitu terang muncul, gelap itu hilang. Seketika, sesederhana itu kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Bukan proses pelan-pelan gelap itu hilang, enggak. Tapi ketika firman itu cling, seketika itu juga gelap itu hilang. Jadi jangan pernah gantikan firman Tuhan. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk terus renungkan firman Tuhan, buka hatimu, terima firman, renungkan, lakukan, dan bagikan supaya semakin banyak orang yang mengalami kemenangan. Oke, silakan Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Silakan Ibu. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami dapat berkoramdeo bersama-sama, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab kami bisa tenang, duduk, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami.
Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau tetaplah Tuhan tanpa kami. Tapi kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa lepas daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhanlah kiranya yang terus meneguhkan hati kami. Kami percaya setiap kami yang setia akan menerima janji-janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, yang terus mengingatkan kami, yang terus mengajar kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersepakat berdoa Bapa buat Bapak Martin yang sakit di bagian kepala dan menggigil Tuhan. Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak Martin. Tuhan teguhkan hatinya, Tuhan kuatkan dia Bapa. Tuhan yang mengerti seluruh isi hati kehidupannya Tuhan. Biarlah Pak Martin tidak menjadi lemah, Pak Martin tidak menjadi kecewa, tapi dia terus bertahan dan terus setia di dalam Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan keluarganya. Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya. Yang terbaik itulah yang Allah berikan dalam kehidupan Pak Martin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat suami saya Tuhan, Yudin Duru, yang mana sampai hari ini Tuhan, sakit perut, sakit pinggang, bahkan sakit kepala yang sering kali kambuh Tuhan. Bapak, saya tidak tahu dari mana asal penyakit ini. Tapi aku berdoa kepadamu Tuhan, ketika ada belas kasihan Allah, maka mukjizat akan terjadi. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan suami saya, Tuhan. Biarlah suami saya boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Bapak, biarlah penyakitnya sembuh karena Tuhan sudah mati di kayu salib demi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Dan kami juga berdoa buat Yonatan Tuhan, yang mana ketika kembali dari rumah sakit pulang ke rumah masih ada kejang Tuhan. Tuhan terus tolong Jonathan Bapa, pulihkan dia Tuhan. Biarlah kesembuhan yang sempurna menjadi milik Jonathan Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran buat orang tua, buat siapapun Tuhan yang menjaga dan merawatnya. Beri kesehatan bagi mereka. Tuhanlah yang melindungi seluruh keluarga Yonatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan meneguhkan hasil tes SBMPTN Mikel dan Mikel A ya Tuhan, dan Angel Bapa. Tuhan, kami percaya hasil yang mereka terima adalah hasil yang terbaik Tuhan. Kami percaya mereka akan kuliah di universitas yang mereka inginkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya pembelaan Tuhan atas anak-anak-Mu akan nyata Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa terus kepada Buyung Christian Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Buyung Christian hari ini sudah bekerja sebagai subkontraktor pembangunan jalan dan proyek. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan begitu mengasihi Buyung Christian. Lewat berkat-berkat yang Tuhan siapkan, sediakan dan berikan atas hidupnya. Tuhan, namun kami tetap berdoa kepadamu dan berharap kepadamu buat kerinduan Buyung Christian, yaitu ingin bekerja kembali Tuhan, sesuai dengan profesinya, yaitu seorang pilot Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik buat Buyung Christian. Tuhanlah yang meneguhkan hati Buyung Christian. Tuhan terus memberkati kehidupannya dan kami percaya tepat pada waktunya Allah akan memberikan yang terbaik. Apapun itu Tuhan, itu akan yang terbaik bagi hidup Buyung Christian. Biarlah dia tetap bersukacita, mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan hari ini kepada dia, sambil menanti-nantikan janji Tuhan. Teguhkan terus hatinya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang ada ikut Koram Deo pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhanlah yang memberkati setiap kami.
Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kegemaran kami, kesukaan kami. Kami merenungkannya dalam hidup kami. Dan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap doa kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan. Kami selalu Engkau ingatkan, berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang setiap hari kami baca, dan kami boleh merenungkannya, dan kami boleh mempraktekkannya Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, juga berkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan, supaya mereka Engkau taruhkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga melindungi Tuhan, setiap bangsa kami Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pencegahan virus corona ini Tuhan, yang terus berkelanjutan Tuhan. Tuhan, tolong campur tangan, pimpin Tuhan bangsa kami ini Tuhan, berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk memberikan solusi yang terbaik Tuhan, untuk mencegah virus corona ini Tuhan. Kami juga Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesadaran kepada rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk dapat menjalankan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa untuk anaknya Dedi Tuhan. Tuhan, Kai dan Sam Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau yang melindungi dan menjaga mereka Tuhan setiap saat Tuhan. Kami percaya orang-orang yang menantikan Engkau dan berharap padamu, ada kuasa dan penyertaan-Mu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sama-sama akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak, tutup dalam doa, Pak. Pak Simon. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena kami tahu begitu sukacita kami boleh bersama-sama berkarambio. Engkau sudah buat kami menjadi berarti karena ada firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh kami praktekkan setiap hari. Dan kami mau Tuhan, Engkau juga sudah mendengar setiap seruan doa-doa yang sudah dinaikkan. Biarlah Engkau Bapa yang selalu dapat bertindak dan melakukan semua yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih pagi ini kami serahkan hidup kami. Sebentar kami mau beraktivitas, Tuhan Engkau selalu ada beserta dengan kami. Firman-Mu selalu ada di dalam pikiran kami, sehingga tindakan, kelakuan yang kami lakukan, itu Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu besok pagi.